atau dilema moral yang akan ambil, itu dari semua yang telah disampaikan itu pembelajaran yang dapat dipetik mungkin dari pengalaman ya. Prinsipnya adalah ketika kita mengambil keputusan dari suatu dilema, itu tetap ya bagi saya itu prinsipnya kita harus mengedepankan keyakinan dan nilai-nilai kebenaran yang kita punya. Tetap itu ya. Baru yang pertimbangan kedua itu kan baru berhubungan dengan aturan-aturan yang berlaku, berhubungan dengan humanis kita, berhubungan dengan sisi humanis kita, baru berhubungan dengan peraturan humanis, kemudian berhubungan dengan tadi analisa risiko. Cuma sebisa mungkin bagi saya ya itu lebih mengedepankan. Kadang-kadang kita memang cuma kan keyakinan yang kita yakini itu kan mengajarkan itu jadi penghibur itu. Kadang-kadang kan kita jadi penguat kan. Kadang-kadang kan itu jadi penghibur, oh iya gak apa-apa. Iya gitu loh. Gak apa-apa gitu. Iya, kan Islam itu kan ngajarkan kulil haqqa walau kana murra. Pernah dengar Bu ya? belum pernah. Kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang hak meskipun pahit. Kadang-kadang kita nah itu penghibur, oh iya memang perintahnya gitu. Kadang-kadang kan kita wah ini kok aku kalau risiko ngene oh iya gak apa-apa lah. Kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang pahit, katakanlah yang hak meskipun pahit. Islam kan ngajarkan gitu itu. Kenapa takut gitu? Memang di ujung-ujungnya gitu, kita akan ketemu hal seperti itu. Lihat hukum Islam lagi ya memang Ya keyakinan itu. tetap yang junjung tinggi memang Keyakinan itu resiko gitu. Memang ketika kesimpulannya ketika kita mengambil keputusan dengan segala pertimbangan analisanya itu selalu ada risikonya dan kita harus siap menghadapi risiko itu sebagai bertanggung jawab kita. Kan dilematis, jadinya dilematis dan dilematis kan mesti kalau nggak ada risikonya berarti bukan dilematis kan? Dilematis pasti beresiko. Tapi ya tadi ya tetap ya tadi tetap ya ada fleksibelnya, tetap ya memang tapi jangan sampai kita itu betul-betul ekstrim kemudian menyalahi keyakinan. Kalau nggak ya sudah. Pasti ketika kita mengambil keputusan itu yang namanya pro kontra itu pasti ada, tapi kita harus siap dengan berbagai macam jawaban. Jadi itu tadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan mendapat dampak ke belakangnya seperti apa. Nah kalau kita bisa memberikan alasan yang tepat kenapa kita lakukan seperti ini, maka alasannya harus tepat sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan itu paham, oh ternyata maksudnya ke sana. Nah dengan begitu mereka akan menyadari bahwa keputusan yang diambil ini sudah dengan berbagai pertimbangan sampai jauh ke belakang, jauh ke depan, sehingga dampak negatifnya tentu bisa diminimalisir. Tantangannya itu ketika kita dilibatkan ketika menghadapi pro kontra yang ada dan memberikan
itu tadi pernah saya katakan kita itu bukan super power, orang yang mampu mengatasi segala permasalahan. Ya, kita lihat permasalahannya seperti apa. Kalau kita memang dengan pendekatan personal dengan kita sendiri mampu diatasi, tidak masalah. Tapi seringkali kita memandang itu perlu perlibatan pihak lain. Ya, kalau di sekolah tadi saya katakan paling ideal ya kita musyawarah dengan tim manajemen. Kira-kira yang kita pandang bisa memberikan jalan juga dalam rangka penyelesaian masalah itu kan bidang apa itu kan tim manajemen itu sudah dibagi-bagi. Kadang-kadang kalau memang harus melibatkan pihak lain di atas di birokrasi kita, kalau terpaksa ya kita terpaksa harus berani juga untuk melibatkan pihak lain, mungkin pengawas atau Kacapdin, paling tidak nanti Pak Kacapdin nanti bisa memberikan delegasi ke mungkin ke Kasih dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu nanti permasalahan seperti apa. Betul. Tapi ketika kita sudah merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh dengan misalnya dengan kesepakatan dengan misalnya ketika kita mengambil keputusan ternyata itu melibatkan guru gitu ya, maka kita tetap menjadwalkan kapan, karena kalau tidak ada target nanti itu bisa jadi terlupakan, masalah tidak akan terselesaikan. Jadi kita bikin programnya, jadi menghubungi misalnya itu harus pengawas itu kapan, kemudian nanti targetnya kapan itu, walaupun kadang-kadang kita menentukan waktu juga nggak bisa tepat sekali, tapi paling tidak kalau ada target itu pasti nanti ada realisasi. Tapi kalau tidak ada program bagi kita, tidak ada tata kelola waktunya dan sebagainya, bisa jadi nanti sudah terlupakan dan akhirnya kita sebagai pimpinan alah dilapori gitu aja, enggak sampai sekarang belum ada solusi dan sebagainya gitu ya. Sama nanti jadi guru ya gitu, menghadapi permasalahan siswa, saya bercuma curhat ke Bu Nelly, ke Bu Tatin, begitu dok, nggak ada solusi. Kemudian ini Pak yang terakhir, kira-kira panjenengan dalam melakukan pengambilan keputusan itu apakah ada pembelajaran yang sekiranya panjenengan penting? Yang pertama itu kita belajar dari pengalaman tentu. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga menurut saya, karena begitu kita sudah sering kali menghadapi masalah, apalagi yang berhubungan dengan konflik internal maupun eksternal, antar guru dengan guru dengan siswa, mungkin juga antara kepala sekolah dengan guru dan sebagainya, itu menjadi pengalaman yang berharga bagaimana kita nanti mengambil keputusan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan melibatkan keterlibatan pihak-pihak yang terkait, misalnya tadi tim manajemen, apakah perlu melibatkan pengawas, apakah perlu sampai permasalahan itu dibawa ke Kacapdin, atau saya pernah berkoordinasi dengan kalau dulu BPPKB itu ya. Ini karena memang lebih kepada ke arah masalah keluarga dan sebagainya. Nah, sampai segitu ini menjadi sumber belajar juga menurut saya. Kemudian berikutnya, kalau kita sering baca kasus, terutama di lingkungan pendidikan, kasus-kasus pendidikan, itu juga akan memberikan semacam ilmu kepada kita. Kalau menghadapi kasus yang sama, berarti saya nanti harus berbuat seperti apa. Jadi banyak membaca, banyak mendengar juga. Kadang-kadang kita juga sharing itu di MKKS dan sebagainya terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Ketika menyelesaikan permasalahan tentang permasalahan atau kasus-kasus yang sudah atau otomatis pada saat itu terjadi
Kalau keputusan sulit itu biasanya nggak langsung saat itu juga. Kita tetap harus berpikir melihat ke depan, menganalisa memutuskan itu, tetap menganalisa masalah ini, berdasarkan Nah, dari jenengan sebutkan tadi Bu, itu timnya yang jenengan libatkan itu biasanya tim yang seperti apa? kita lihat dulu masalahnya ada di mana. Oh gitu. Bukan berarti itu manajemen waktu misalnya apa Tidak semuanya. tidak harus seperti itu. Kalau nanti misalnya permasalahan tentang penakalan anak dan sebagainya, kita kan bisa diskusi dengan desa, kita bisa diskusi dengan mereka, kita dengan manajemen dengan kawan-kawan. Lihat dulu permasalahannya gimana. Memang sesuai dengan tupoksi apa itu Yang ada ya, kayak kita kadang-kadang guru bina suci aja kan juga bisa. Kalau masalah apa ya mungkin aja permasalahan di dalam mengajar dan sebagainya. Jadi lihat dulu masalahnya. Nah ini Bu yang terakhir, dari sekian lama jenengan menjadi kepala sekolah dan banyak sekali kasus-kasus yang jenengan selesaikan, kira-kira ada pengalaman yang jenengan petik ketika dalam mengambil keputusan itu yang seperti apa, yang bagaimana, yang bisa kita ambil pelajaran? Yang jelas di dalam mengambil keputusan itu harus objektif dan berpikir jauh ke depan. Terus objektif itu terus juga teman-teman saya itu adalah tim gitu aja. Saya paling tidak suka kalau dikatakan ini anak buah saya belum pernah mengatakan Saya bukan bapak buah. itu adalah tim saya. Sudah kita saling koordinasi kerjasama. Pokoknya kita dalam satu sekolah itu sekolah satu ini sekolah yang berguna. Tempat yang nyaman. Iya, Iya. tempat yang nyaman itu rumah kerja. Mungkin jenengan ini ada pesan buat kami Bu. Kami ini kan masih belajar, masih unyu-unyu, masih baru.